Kenalkan, kami calon penggerak Angkatan ke-9 tahun 2023 Kabupaten Toraja Utara. Pada kesempatan ini, kami akan mendemonstrasikan demonstrasi konseptual pada modul 2.3, yaitu praktek coaching dengan alur tirta. Saya sendiri, Andi Parudin, sebagai pengamat atau supervisor, dan Pak Sarmono sebagai coach, dan Pak Sepril sebagai coachee. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarmono. Bagaimana kabarnya hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Pak Andi. Dengar-dengar, Pak Sarmono akan melaksanakan praktik coaching, betulkah seperti itu, Pak Sarmono? Iya Pak Andi, insya Allah hari ini saya akan melaksanakan praktek coaching. Saya sendiri sebagai coach dan Pak Sepril sebagai coachee, Pak Andi. Begini, Pak Sarmono, sebelum Iya, Pak. melakukan praktik coaching, bolehkah saya mengobrol atau berbincang sebentar dengan Pak Sarmono tentunya? Boleh Pak, baik. Baik, terima kasih Pak Sarmono. Nantinya pada proses coaching berlangsung, Pak Sarmono kan sebagai coach dan Pak Sepril sebagai coachee. Dan saya akan mencoba melakukan observasi untuk mengamati dan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian tentunya, yaitu apakah proses coaching dengan alur tirta apa tidak. Kemudian apakah Pak Sarmono akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee sesuai dengan yang saya akan amati. Bagaimana respon menjawab pertanyaan dari Pak Sarmono sesuai atau tidak. Kemudian Pak Sarmono jangan lupa, ini yang penting, prinsip-prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi. Sebelum melakukan proses observasi, nantinya saya ingin menanyakan kepada Pak Sarmono beberapa hal. Boleh Pak Sarmono, saya ingin bertanya kepada Bapak? Iya Pak, boleh. Hal yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Sarmono adalah kompetensi apa kira-kira ingin Bapak sampaikan dalam proses coaching pada hari ini? Baik Pak, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya sampaikan pada proses coaching hari ini sesuai dengan pembelajaran, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu kompetensi Pak yang akan saya ajukan. Terima kasih Pak Sarmono. Jadi Bapak ingin mengembangkan konsep coaching itu ya Pak? Ya, betul sekali Pak. Baik. Kita juga perlu ketahui Pak Sarmono bahwa konsep coaching itu kan yang Bapak sampaikan kan ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian kedua mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang Pak Sarmono, kira-kira dari 3 kompetensi itu, mana kira-kira yang lebih spesifik atau ingin Bapak dalami dalam mengembangkan proses coaching hari ini? Ya, baik Pak Andi. Tentang hal yang lebih spesifik ya Pak Andi ya. Dari ketiga kompetensi tadi, ada 2 yang akan saya dalami lebih spesifik, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. 2 indikator itu yang akan saya dalami pada pertemuan kali ini Pak Andi. Baik, Pak Sarmono, jadi pada bagian 2 hal tersebut, yakni mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, kompetensi yang Bapak akan kembangkan lebih mendalam dalam proses coaching tentunya. Kemudian begini Pak Sarmono, dari kompetensi
Itu tadi kira-kira indikator pencapaian seperti apa yang Bapak ingin capai? Baik Pak Andi, dari tiga kompetensi tadi, dari dua kompetensi itu, uh, indikator yang ingin saya capai adalah coach dapat menemukan sendiri pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi. Jadi di sini saya hanya mendorong coach untuk menemukan sendiri pemecahan masalahnya, Pak Andi. Oh, baik. Terima kasih Pak Sarmono. Kemudian selamat melaksanakan proses coachingnya dengan Pak Sarmono bersama coachingnya bersama Pak Sepril. Dan setelah nanti Bapak melakukan observasi, saya berharap Pak Mono ingin berbincang kembali kepada saya pada pasca observasi tentunya Pak Sarmono, bisa? Bisa Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Sarmono dan silakan melaksanakan tugasnya yakni observasi. Terima kasih Pak Andi. Halo, selamat siang Pak Sepril. Selamat siang Pak Sarmono. Iya. Bagaimana keadaannya Pak Sepril? Luar biasa Pak. Baik Pak. Jadi berdasarkan dari komunikasi kita kemarin melalui WhatsApp, Pak Ya, Sepril ingin berbincang ya atau berdiskusi dengan saya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore Pak. Ya, Dan sore Pak. pada saat ini saya sangat bersyukur Pak atas waktu di mana Bapak memberikan waktunya untuk berbincang mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Ya, Oh iya. Ya seperti itu Pak. Jadi saya sangat bersyukur Pak atas waktunya Pak. Ya. Iya, sama-sama Pak Sepril ya. Jadi kita sama-sama meluangkan waktu antara Bapak dengan saya untuk membahas ini semua. Pak Sepril, kalau boleh saya tahu, kira-kira ada masalah apa ya Pak Sepril ya? Oke Pak, terima kasih. Permasalahan yang saya dapatkan di sekolah saya, terlebih khusus di kelas saya Pak, pada saat jam pengajaran ada dua murid yang sangat-sangat mengganggu jam belajar kami. Ya, ada dua orang. Ya mereka ini kelakuannya itu selalu mengganggu temannya di dalam kelas Pak. Nah inilah yang membuat saya mencari solusi. Kira-kira mengatasi anak seperti ini gimana ya caranya? Karena selain mengganggu proses belajar mengajar, mengganggu konsentrasi saya memberikan pengajaran kepada temannya, dan mengganggu juga konsentrasi temannya. Jadi inilah permasalahan yang saya dapat. Lalu ada lagi satu Pak, termasuk ini kadang permasalahan yang kedua yaitu sering telat apel Pak. Ini. Jadi ada dua pokok permasalahan yang saya mau komunikasikan kepada Bapak hari ini. Mudah-mudahan ketemu dengan Pak Sarmono, masalah saya di sekolah, di kelas bisa teratasi Pak. Ya, seperti itu Pak. Baik Pak Sepril, tadi saya menangkap ada dua permasalahan ya Pak Sepril ya. Yang pertama itu ada murid yang suka mengganggu sehingga mengganggu pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ada murid yang telat apel ya Pak Sepril ya. Iya Pak. Iya. Baik Pak Sepril. Kalau saya boleh tahu, pada saat ini Bapak
untuk tingkat ini kira-kira tujuannya itu apa, Pak? Maksud saya di sini Ya, Pak Pak. Septil maunya itu seperti apa begitu? Eh, ya, tujuan saya di sini, Pak, ya untuk membicarakan dengan Pak Sarmono bahwa supaya eh, kasus ini atau persoalan ini boleh kita atasi, Pak. Artinya memberikan pengetahuan kepada saya untuk menyelesaikan persoalan saya ini, Pak. Ya, termasuk persoalan pada murid saya, yaitu mengganggu, ribut, dan telat apel, Pak. Ini. Ya, baik ya Pak Septil ya. Oke. Jadi tujuannya adalah ingin memecahkan masalah ya, mencari solusi ya Pak dari masalah ini. Ya, Kemudian, betul, Pak. ya kemudian kalau saya boleh tahu ya, dari skala 1 sampai 10, posisi Pak Septil sekarang ini untuk pemecahan masalah ini kira-kira berada di posisi berapa? Dan angka berapa yang ingin dicapai Pak Septil? Saya di posisi mungkin angka 8, Pak. Yang ingin dicapai angka 8 Pak Septil ya? Ya, betul sekali, Pak. Posisinya Pak Septil sekarang kira-kira dalam permasalahan ini berada di posisi berapa? Kalau dari 1 sampai 5 Pak Septil? Ya, posisi 5, Pak. Oh iya, jadi Bapak pada saat ini berada di posisi 5 dan ingin ditingkatkan menjadi posisi 8 Pak Septil ya? Ya. Ya, bahkan nanti bisa mungkin sampai 10 kan, itu sangat luar biasa Pak Septil ya? Ya, Pak. Kemudian Pak Septil, selanjutnya, tadi situasinya kan murid yang mengganggu dan sering telat. Kemudian kalau dari Bapak sendiri ini, kira-kira hal seperti apa yang Pak Septil pikirkan yang bisa membuat masalah ini dapat teratasi Pak Septil? Ini dari Bapak kira-kira seperti apa Pak Septil? Oke, Pak. Untuk sementara saya memikirkan bahwa mungkin saya melakukan sebuah pendekatan kepada mereka, Pak, dan menanyakan langsung, mencari permasalahannya itu. Kenapa sih bisa terjadi kelakuan seperti ini? Yang kedua, memberitahu kepada wali kelasnya dan orang tuanya tentang pribadinya, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Yang pertama tadi ya saya harus mengadakan pendekatan kepada si anak itu, lalu kedua, Pak, memberitahu, mencari informasi kepada orang tuanya. Oh iya, Seperti baik itu, Pak. Pak. Ya, jadi ada 2 hal yang saya tangkap di sini Pak Septil ya. Yang Ya, pertama, Pak. Bapak akan melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Kemudian yang Ya, selanjutnya mengomunikasikan dengan wali kelas dan orang tua ya Pak Septil ya. ya, oke, Pak, ya. Seperti Iya, itu. oke. Selanjutnya Pak Septil, eh, kira-kira cara atau hal apa yang bisa Bapak lakukan sehingga pendekatan-pendekatan tadi itu bisa terwujud Pak Septil? Ya, termasuk, Pak, mengadakan kolaborasi bersama rekan-rekan guru dan komite kepala sekolah, termasuk juga orang tua, Pak. Kami harus kolaborasi untuk bersama-sama mencari solusi yang dialami anak-anak kami di dalam kelas, Pak, atau di sekolah, Pak. Ya, itu dari kolaborasi itulah yang kami akan bicarakan supaya ada solusi dari sana, sehingga kami bisa membenainya bersama-sama di sekolah, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, baik Pak Septil. Tadi
ada beberapa cara yang Pak Sepril ungkapkan. Yang Ya, pertama, Pak. intinya kolaborasi ya Pak ya, baik Ya, itu dengan betul. pihak sekolah maupun dari komite dan orang tua. Baik Pak Sepril, selanjutnya dari rencana tadi, kira-kira apa yang ingin disiapkan Pak Sepril? Ya, Ini Pak. kira-kira apa hal yang harus disiapkan dari Pak Sepril sendiri agar tadi komunikasi itu dapat berjalan, Pak Sepril? Pertama, Pak, yang saya siapkan termasuk mental, Pak. Ya, Kejujuran dari teman-teman, lalu duduk bersama, kemudian kita bersama-sama membicarakan masalah ini, lalu sharing sehingga mendapatkan solusi dari semuanya itu, Pak. Seperti itu. oh iya. Baik ya Pak Sepril ya. Jadi Pak Sepril akan menyiapkan mental terlebih dahulu, kemudian duduk bersama dengan teman-teman, sharing. Intinya di sini adalah untuk menemukan cara terbaik Pak Sepril ya. Ya, betul, Pak. Iya. Baik Pak Sepril, apakah Pak Sepril ingin berkomunikasi dengan saya mengenai dukungan Pak Sepril? Iya, Pak. Oh iya, terima kasih Pak Sepril ya. Jadi di sini ini kita sharing saja Pak Sepril ya Oke, dari Pak. Ya. dari kasus Bapak ini ya. Kasus cara yang Bapak ungkapkan tadi itu sudah sangat luar biasa. Dengan berkomunikasi dengan orang tua, dengan melakukan pendekatan kepada anak, kemudian berkomunikasi dengan wali kelas dan orang tua, dengan kepala sekolah, supaya masalah ini dapat teratasi ya Pak Sepril ya. Ya, kemudian saya sedikit memberikan saran Pak Sepril ya. Mungkin mungkin anak kita ini, yang 2 orang ini, mungkin dia kalau kita mengacu pada materi berdiferensiasi, dia lebih ke ini apa ya, yang menggunakan ini kekuatan badannya ya, selain visual, audio, dia itu lebih aktif Pak Sepril ya. Ya mungkin nanti kita lebih bisa lihat lagi kira-kira apa yang anak ini butuhkan Pak Sepril ya. Tapi dari caranya Pak Sepril tadi itu sudah sangat luar biasa ya Pak Sepril ya. Oke, makasih Pak. Ya. Kemudian Pak Sepril, pertanyaan berikutnya, Iya Pak. Kira-kira kapan Pak Sepril akan melakukan hal-hal yang kita rencanakan di atas tadi, dan siapa yang perlu diajak kerjasama Pak? Oke Pak, terima kasih. Mungkin saya akan memulainya minggu depan, Pak. Ya. Oh iya. Seperti itu. Iya. Ya. Oh, secepatnya Pak Sepril ya. Oke Pak, ya secepatnya saya akan. Lalu ya, kemudian yang kami di sini akan melibatkan semua teman-teman guru, termasuk bukan cuma guru, komite, siswa itu sendiri, lalu masyarakat Pak, dan pemerintah setempat. Oh iya. Termasuk orang tua Pak. Ya, itulah yang kami akan bersama-sama untuk melakukan solusi dari permasalahan ini Pak. Seperti itu Pak. Oh iya. Jadi kapannya tadi itu secepatnya minggu depan, kemudian siapa yang perlu diajak kerjasama ya seluruh stakeholder, kemudian orang tua, masyarakat, dan komite Pak Sepril ya. Kemudian Pak Sepril, selain itu masih ada Pak Sepril yang bisa dimintai dukungan untuk penyelesaian masalah ini? Ya itu tadi Pak, yang satu yang si murid minta dukungannya dari pemerintah Pak.
Masuk Oh iya, pemerintah. Ya, dari pemerintah setempat Pak Sepril ya. ya. Oh iya, Selain dari tadi itu beberapa yang saya sudah ungkapkan, termasuk pemerintah, kalau perlu, ya ya pemerintah di sini harus terlibat secara aktif, Pak. Seperti itu. baik. Iya Pak. Kemudian Pak, baik Pak Sepril. Kemudian yang selanjutnya, kira-kira dari sesi pertemuan kita ini, Pak Sepril, apa yang bisa disimpulkan Pak Sepril? Oke, Pak, terima kasih. Eh, Pertama-tama, Pak, saya berterima kasih sudah ketemu dengan Pak Sarmono, sudah memberikan dukungan, lalu membantu saya menyelesaikan permasalahan. Mudah-mudahan dengan ketemunya dengan Pak Sarmono dengan hal ini saya bisa kembali untuk melaksanakan dan mudah-mudahan persoalan murid saya ini bisa teratasi dengan baik. Dan tentunya hari ini Pak, saya sangat senang ya bisa berbagi dengan Pak Sarmono sehingga permasalahan-permasalahan yang saya dapatkan di sekolah saya mudah-mudahan saya bisa selesaikan secepatnya Pak. Nah, seperti itu Pak dan terima kasih waktunya Pak. Ya, baik Pak Sepril. Saya juga senang bertemu dengan Pak Sepril pada hari ini, dapat berkomunikasi mengenai beberapa masalah. Saya juga mungkin memohon maaf ya Pak Sepril ya, jika dukungan yang saya berikan belum secara sepenuhnya. Saya juga sangat senang berkolaborasi dengan Bapak. Ya Kemudian Pak. yang selanjutnya, intinya Pak Sepril tetap semangat, mudah-mudahan masalah ini cepat teratasi. Dan jika ada yang ingin dikomunikasikan, nanti kita komunikasi berikutnya Pak Sepril ya. Oke, terima kasih Pak. Iya, kalau masih ada Pak Sepril yang ingin dikomunikasikan. Mungkin untuk hari ini Pak cukup karena kita dibatasi waktu dan masih banyak beberapa hal yang harus kita kerjakan Pak. Oh iya Pak Sepril, Mudah-mudahan kalau minggu depan Pak saya akan berusaha ketemu dengan Bapak lagi. oh iya Dengan coaching. ya. Terima kasih Pak Sepril ya. Oke, Mungkin sama-sama Pak. Ya. kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu Pak Sepril ya. Selamat Oke, sore Pak Sepril. sore Pak. Ya, salam sama keluarga Pak. Oh iya Pak, salam balik juga dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarmono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Oh iya, baik Pak Sarmono. Jadi tadi saya sudah mengamati proses coaching Bapak yang telah lakukan. Jadi bagaimana tadi prosesnya Pak Sarmono? Alhamdulillah Pak Andi, proses coaching tadi yang saya lakukan proses coaching, saya sebagai coach dan Pak Sepril sebagai coach berjalan dengan baik dan lancar Pak Andi. Baik. Kemudian begini Pak Sarmono, apakah proses tadi berjalan sesuai dengan harapan Pak Sarmono dalam proses coaching tersebut? Oh iya Pak Andi. Proses tadi sudah berjalan sesuai dengan keinginan saya. Indikator-indikator yang saya rencanakan di awal sudah terpenuhi Pak Andi. Oh iya, bagus. Terima kasih. Baru begini Pak Sarmono. Setelah saya mengamati pengamatan observasi tadi yang Bapak lakukan dengan Pak Sepril sebagai coach. Tadi saya melihat beberapa hal yang ditanyakan terhadap Pak Sepril. Kira-kira bolehlah Pak saya tanyakan sesuatu kepada Pak Mono? Boleh Pak, boleh, silakan. Baik. Hal pertama yang ingin saya tanyakan begini Pak Sarmono. Pak Sarmono dalam proses coaching tadi kira-kira apa saja yang Bapak dapat dalam proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai? Baik Pak Andi,
Indikator yang ingin saya capai di pertemuan tadi, yang pertama itu adalah saya dapat mengemukakan tentang kompetensi inti coaching ya Pak Andi. Baik itu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, maupun mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi saya sudah melakukan dengan saya mendengarkan aktif dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan, yang dikemukakan oleh Pak Sepril. Kemudian saya menggalinya lebih jauh dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang selanjutnya saya juga memulai percakapan tadi itu dengan alur tirta Pak Andi. Saya di awal menanyakan tentang tujuan kira-kira masalah yang dihadapi apa, dan di situ Pak Sepril mengukakan bahwa Pak Sepril memiliki dua masalah. Yang pertama, murid yang mengganggu, dan yang kedua, murid yang sering telat apel. Kemudian diidentifikasi, saya mengajukan pertanyaan lanjutan, kira-kira cara apa yang bisa digunakan. Pak Sepril tadi mengungkapkan bahwa dengan pendekatan kepada si anak, kemudian yang selanjutnya mengomunikasikan dengan wali kelas dan orang tua siswa. Kemudian selanjutnya di rencana aksi, ya rencana aksi yang ingin dilakukan oleh Pak Sepril tadi, yaitu dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, itu dengan anak-anak, rekan guru, wali kelas, kepala sekolah, kemudian dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Kemudian yang selanjutnya di tanggung jawab ya, Pak Sepril tadi sudah melakukan kesimpulan dari masalah tersebut, dan kedepannya akan melaksanakan hal ini dengan secepatnya supaya dapat teratasi, Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Sarmono. Jadi selama saya melakukan observasi, memang tadi saya perhatikan Bapak sudah sangat luar biasa menerapkan alur tirta, itu sangat sudah nampak. Lalu Bapak sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian Bapak juga mampu mengidentifikasi masalahnya sendiri. Kemudian Bapak juga mampu mengiring coach untuk membuat rencana aksi sampai ke tindak lanjut yang Bapak telah lakukan. Jadi itu sangat luar biasa sekali Pak Sarmono. Lalu selain tadi Pak Sarmono, Bapak menjalankan juga kompetensi inti sebagai coaching, yakni yang pertama adalah fokus dan hadir sepenuhnya dalam proses coaching. Kemudian juga saya melihat Bapak sangat aktif dalam berbicara dengan coach, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci coaching tentunya. Bapak melakukannya sudah sangat luar biasa. Namun semoga nanti Bapak diberikan nanti ke depan kemudahan dan kelancaran dalam mengembangkan proses-proses coaching selanjutnya sesuai dengan alur tirta tentunya. Lalu pertanyaan terakhir seperti ini Pak Sarmono. Untuk ke depan kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan sesuai hasil coaching hari ini lagi Pak? Baik Pak Andi, kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali lagi Pak Andi ya, untuk kompetensi tentang tahap tirta ini walaupun kita laksanakan, tapi kedepannya memang perlu dikembangkan kembali Pak Andi ya, perlu dipelajari lebih jauh dan dikembangkan supaya semuanya itu dapat terlaksana dengan baik, menjadi coach yang baik juga Pak Andi. Wah, baik. Jadi saya mengamati dalam proses observasi luar biasa sekali niat semangat Pak Sarmono ingin mengembangkan proses coaching dengan alur tirta tentunya. Selanjutnya ini bagi saya berucapkan banyak terima kasih Bapak telah bersedia berbincang dengan saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan observasi saya yang telah saya lakukan dalam proses coaching. Saya izin undur diri Pak Sarmono dan permisi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Sepri dan Pak Sarmono. Oke, sama-sama Pak. Hentikan perekaman baru selanjutnya.